Halo sobat bola sekalian, kalau kita bicara tentang soliditas skuad terbaik klub Liga Indonesia, rasanya kategori tersebut sangat cocok untuk kita sandingkan dengan nama Persib Bandung. Kenapa Persib? Jawabannya adalah karena mereka mampu mempertahankan dominasi prestasi dalam 3 musim terakhir. Karena faktanya, salah satu indikator yang membuat sebuah klub konsisten berprestasi bukan cuma performa di lapangan, bukan cuma kualitas pemain maupun pelatih, tapi yang paling penting adalah soliditas. Kita sering lihat kan klub-klub yang bertabur bintang yang diprediksi mereka bisa dengan mudah untuk meraih prestasi, tapi nyatanya nggak semudah itu. Faktanya justru ada banyak rintangan yang harus dihadapi oleh klub bertabur bintang, mulai dari ego masing-masing pemain, ambisinya, hingga rasa ingin menunjukkan kualitas. Nah, hal tersebut tentunya nggak akan bisa diatasi tanpa adanya soliditas yang baik antar satu pemain dengan pemain yang lainnya. Dan Persib Bandung berhasil menerapkan soliditas tersebut. Bahkan baru-baru ini soliditas yang Persib miliki itu baru aja terlihat secara jelas di hadapan publik. Maka pertanyaannya, soliditas apa yang dimaksud? Kenapa Persib bisa menerapkan soliditas tersebut dengan baik? Dan apa aja dampak yang dihasilkan dari soliditas mereka? Semua itu bakal kita bahas di sini. Gua bahas ini untuk memberikan pengetahuan ke kita semua bahwa ini loh hal positif yang dimiliki Persib yang menjadi kunci sukses mereka, yang hal ini belum tentu mampu dimiliki sama klub lainnya. Kalau gitu, bareng gua Zidane Fatoni, langsung aja kita bahas biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Jadi yang pertama, gue pengen memberikan pemahaman dari konteks yang akan kita bahas. Bahwa sekarang situasinya Timnas Indonesia baru aja menyelesaikan rangkaian FIFA Series 2026. Ada 2 pemain Persib yang dipanggil ke Timnas, dan salah satu nama yang menjadi sorotan banyak orang, pemain yang paling banyak mendapat spotlight, tentunya kita semua tahu pemain itu adalah Beckham Putra. Di awal ketika dia dipanggil, ada banyak komentar negatif yang langsung mengarah ke Beckham. Yang komentar negatif ini gak main-main, Pak. Komentarnya itu benar-benar dalam jumlah yang banyak, like-nya juga banyak, dan sifat kenegatifannya itu cukup besar. Karena mereka-mereka yang ngasih komentar negatif itu sangat beragam. Mulai dari menghina performa, kualitas, fisiknya, bahkan sampai ketika Beckham sekedar muncul dikit di suatu video pun, pasti mereka langsung ngasih komentar negatif yang mengarah ke dia. Dan jangankan di sosial media, di stadion aja. Pas announcer lagi bacain starting line up squad Garuda, pas nyebut nama Beckham, ada loh orang yang justru malah nyorakin nama Beckham. Sampai separah itu. Dan hal tersebut jelas sangat berpengaruh terhadap psikologis mau siapapun, sekuat-kuatnya mental orang. Kondisi tersebut pasti bakal berpengaruh sama psikologisnya. Makanya di momen tersebut, Beckham memang jadi pemain yang sangat membutuhkan support maupun dukungan secara nyata dari siapapun, dari semuanya. Lantas apa hubungannya sama Persib? Nah, di saat salah satu punggawa Persib butuh dukungan yang nyata, semua pemain Persib lainnya ternyata gak tinggal diam. Mereka ternyata kompak memberikan dukungan kepada Beckham. Ketika Beckham berhasil membuktikan diri dengan mencetak gol, semua pemain Persib mulai dari pemain muda, pemain asing, bahkan pemain senior, semuanya kompak ngasih ucapan selamat ke Beckham Putra. Yang pemain sekelas Layvin Kurzawa juga ternyata ngasih support loh ke Beckham Putra. Pokoknya semuanya kompak bikin status dan ngasih komentar di Instagram. Yang seolah mereka pengen bilang bahwa ini loh Beckham Putra, ini loh pemain Persib yang berhasil membungkam segala macam komentar negatif yang sebelumnya terjadi secara masif dengan performa serta kualitas di lapangan. Selain itu, dukungan mereka juga ternyata nggak berhenti di sosial media. Karena ternyata beberapa pemain Persib Bandung, mulai dari Mark Klok, Tom Haye, Dion Marks, Andrew Yung, hingga Ahmad Jufrianto, terlihat datang langsung ke stadion ke GBK buat nonton dan ngasih dukungan secara nyata kepada Beckham Putra. Mereka sampai se-effort itu berangkat dari Bandung ke Jakarta buat ngasih dukungan. Kalau Mark Klok atau Tom Haye mungkin masih masuk akal ya, karena bisa dibilang mereka masih aktif jadi pemain timnas. Tapi kalau pemain muda kayak Dion Marks, kemudian pemain senior kayak Ahmad Jufrianto, bahkan pemain asing kayak Andrew Yung yang gak ada sangkut pautnya sama timnas Indonesia, tapi dia mau datang ke GBK, wah itu respect parah sih. Benar-benar soliditas mereka untuk mendukung timnas dan rekan satu timnya sangat luar biasa. Maka hal itulah yang kita maksud di sini, bahwa dengan soliditas yang mereka miliki, itu sebenarnya jadi modal paling penting bagi kesuksesan Persib di musim ini dan musim-musim sebelumnya. Dan pertanyaannya sekarang, kenapa Persib mampu menerapkan soliditas tersebut dengan baik? Nah, ini yang penting buat kita semua pahami. Jadi gini,
Yang banyak orang nggak sadar, sebenarnya yang bikin tim solid itu bukan hanya karena mereka akrab di luar lapangan, bukan hanya karena mereka punya hubungan yang baik sebagai rekan kerja, melainkan soliditas tim bisa terjadi gara-gara mereka punya tujuan yang sama secara jelas. Yang sekarang nyatanya Persib punya tujuan jelas, yaitu mereka pengen mencetak prestasi secara terus-menerus. Dan tujuan itu sangat dipahami oleh semua pemain sebagai tujuan yang memang harus mereka capai. Sehingga dengan tujuan jelas dan baik tersebut bisa menciptakan pengaruh yang kuat terhadap rasa kebersamaan mereka sebagai sebuah tim. Ditambah lagi, rasa kekeluargaan yang selalu mereka ciptakan. Mereka menganggap bahwa kebersamaan mereka di Persib Bandung memang bukan hanya sebatas rekan kerja, melainkan mereka adalah keluarga. Gak ada satupun pemain yang merasa dominan, gak ada satupun pemain yang merasa lebih besar dibanding pemain yang lainnya. Semuanya di Persib sangat dihargai. Walaupun mereka punya pemain sekelas Federico Barba, Tom Haye, Layvin Kurzawa, tapi pengalaman dan besarnya nama mereka itu gak mereka bawa ke internal Persib Bandung. Mereka bisa tetap menghargai semua pemain, mereka bisa tetap menghargai para pemain muda, sehingga dengan kondisi tersebut, memang soliditas skuad Persib jadi sangat kental. Alhasil ketika ada salah satu pemain yang mendapatkan hal yang kurang mengenakan dari pihak eksternal, mereka nggak melihat hal tersebut sebagai masalah individu si pemain tersebut aja. Melainkan mereka melihat masalah tersebut sebagai masalah yang dirasakan oleh sebagian dari diri mereka. Sehingga ketika pemahaman tersebut dimiliki oleh semuanya, maka semua pemain juga bakal otomatis merespons secara kolektif untuk memberikan pembelaan. Selain itu, yang jarang banyak orang sadari juga, sebenarnya kasus yang terjadi kepada Beckham Putra itu cukup unik, karena dia kan dihujat saat bela timnas Indonesia. Tapi ternyata yang membela dia bukan cuma rekan satu tim di timnas, tapi juga rekan satu tim di Persib. Maka situasi ini juga sebenarnya secara gak langsung memberikan dampak positif untuk internal Persib Bandung itu sendiri. Karena ketika ada tekanan eksternal, hal tersebut bukannya merusak mereka, tapi hal itu justru malah memperkuat internal mereka. Justru mereka malah makin rapat ke dalam. Dan fenomena ini sering disebut sebagai us versus the world mentality. Mentalitas sebuah kelompok yang justru malah makin menguat ketika mereka mendapat tekanan dari banyak pihak lainnya yang ada di luar sana. Dan kalian tahu apa? Gak semua klub bisa punya mentalitas seperti ini. Cuma klub-klub yang punya mental juara aja yang bisa punya mentalitas kayak gini. Dan salah satunya yang berhasil merealisasikan mentalitas ini dengan baik adalah Persib Bandung. Artinya kalau kita lihat dan pahami, bisa dibilang Persib jadi tim yang punya mentalitas juara paling baik dan paling kuat. Mereka kompak, mereka seolah bukan hanya sekedar klub, melainkan keluarga yang ketika satu orang disakiti, maka orang lainnya pun bakal ikut merasakan. Dan pertanyaan lanjutan dari kondisi ini, apa dampak yang terjadi dari soliditas yang mereka miliki? Nah, ini juga yang paling penting, karena nyatanya ada beberapa dampak yang bisa langsung dirasakan oleh Persib Bandung. Mulai dari dampak yang pertama, yaitu berdampak terhadap konsistensi performa. Karena ketika mereka mampu menjadi skuad yang utuh dan solid, otomatis di lapangan para pemain bisa saling percaya, mereka nggak egois, nggak mementingkan ego pribadi, dan mereka bisa sangat menjaga komunikasi antar satu sama lain. Yang hasilnya, mereka bisa menciptakan permainan yang baik sebagai satu kesatuan secara konsisten. Karena di tiap laganya mereka bisa dibilang selalu saling menjaga satu sama lain, sehingga ketika ada satu orang yang mungkin lagi underperform, yang lagi kurang maksimal, itu bisa sangat dibantu oleh pemain yang lainnya. Kemudian dampak yang kedua adalah membuat mental jadi lebih kuat di momen sulit. Ini jadi ujian yang sering banget terjadi bagi sebuah tim ketika mengejar gelar juara. Bisa dibilang ini adalah ujian yang lebih berat dibanding menjaga konsistensi performa. Karena ketika sebuah klub ada di posisi yang tinggi, pasti ujiannya lebih banyak. Bisa jadi mereka malah tertinggal lebih dulu karena motivasi lawannya selalu tinggi ketika menghadapi mereka. Atau bisa juga mereka ada dalam tekanan maupun kritik dari pihak eksternal. Yang hal tersebut jelas sangat mempengaruhi mentalitas. Apalagi mempertahankan mental dalam jangka waktu satu musim jelas sangat gak mudah. Tapi ketika tim tersebut bisa menjunjung soliditas yang tinggi, maka mereka otomatis jadi tim yang gak gampang runtuh mentalnya. Mereka bisa punya mental yang kuat walaupun situasinya bisa dibilang sulit. Kemudian yang ketiga, membuat performa para pemain jadi lebih maksimal. Kenapa? Karena ketika lingkungannya suportif, gak toksik, saling mendukung, otomatis hal itu bakal berpengaruh terhadap kinerja pemain itu sendiri, yang bikin si pemain bisa jadi lebih enjoy dan nyaman dalam melaksanakan tugasnya.
Maka dari ketiga dampak yang kita bahas barusan, memang pada intinya soliditas skuad yang dimiliki oleh Persib Bandung memang sangat berdampak terhadap performa serta prestasi yang mereka ciptakan selama ini. Mereka mungkin nggak akan bisa back-to-back champions, mereka mungkin sekarang nggak akan bisa ada di posisi puncak kalau mereka nggak punya soliditas yang baik antar satu pemain dengan pemain yang lainnya. Jadi itu penjelasan tentang soliditas yang terjadi di skuad Persib Bandung. Harapannya sih semoga soliditas ini bisa terus terjaga dengan baik dan juga menjadi contoh untuk klub lainnya supaya mereka bisa menerapkan hal yang sama seperti apa yang Persib lakukan. Sekarang pendapat kalian gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Gue rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe-nya jangan lupa. Terima kasih, gue Zidan Fatoni. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!